Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Oh ya Bu, rencananya Ibu akan melakukan praktik coaching hari ini ya, Ya, dengan menggunakan model bintang. Kira-kira praktik coaching yang dilakukan nanti apa hal yang akan disiapkan atau lakukan? oke Pak. Yang saya lakukan tentunya saya akan sesuaikan dengan alur kita. Saya akan menggali informasi tujuan utamanya. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian mengidentifikasi masalah yang terkait dengan coaching yang dihadapi oleh coaching. Kemudian menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas permasalahannya. Dan yang terakhir, menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti dalam rencana aksinya. Pak. Oke, terus nanti kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan apa? Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan berbobot sehingga coaching menemukan solusi atas permasalahan itu sendiri. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator yang saya harapkan yaitu coaching hendaknya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Baiklah Bu, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan dilakukan oleh Ibu? Oke Pak, kebetulan hari ini Pak. Kalau begitu silakan masuk ke ruang dulu sambil menunggu coaching saya datang. Ini ada. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dengar-dengar Ibu Endang ada yang mau disampaikan ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ina. Oke, kalau begitu apa yang mau Ibu sampaikan pada hari ini? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materinya. Masih tetap menggunakan metode ceramah-ceramah saja. Padahal kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman yang semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran itu juga semakin pesat. Tapi guru di sekolah masih enggan untuk mengadakan perubahan. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bu Endang ini adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya? Ya betul Bu, kurang bervariatif karena modelnya masih saja menggunakan yang lama. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran seperti itu Bu. Oke Bu Endang, kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau Ibu lakukan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, misalnya dalam model pembelajaran, metode pembelajaran, atau media yang digunakan yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan aktivitas-aktivitas pembelajaran atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sudah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah saja tanpa menggunakan media sama sekali. Oke Bu, dari yang Ibu Endang sampaikan itu bahwa menggunakan pembelajaran yang menggunakan metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu itu berada di level berapa ya? Sepertinya masih berada di level 4 ya Bu. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang masih betah di zona nyamannya. Oke Bu, kalau kondisi sekarang ini nih, kira-kira ke level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat pembelajaran yang bervariatif itu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 6 Bu, karena
ke level tinggi pun agak sulit mengingat banyaknya guru-guru senior di sekolah saya. Jadi dari level 4 ke level 6 itu masih memungkinkan bisa dilakukan perubahan. Oke, kira-kira usaha apa yang Ibu Endang lakukan untuk melakukan perubahan ini? Saya masih memikirkan cara yang bisa saya lakukan, Bu. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian, seperti itu mungkin. Oke, berarti Ibu Endang akan melakukan dengan cara mentoring atau pendampingan. Kira-kira ada nggak strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan? Nanti saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran, Bu, seperti itu. Oke, berarti Bu Endang akan menyampaikan dengan cara mentoring, pendampingan, dan workshop. Nah, dari ketiga cara ini, menurut Bu Endang mana yang lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi? Sepertinya itu yang mentoring, Bu. Karena kalau workshop itu kan butuh persiapan yang lebih matang, kemudian butuh narasumber juga dan biaya juga, serta memakan waktu yang tidak sebentar, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira ya, Ibu butuh bantuan atau support dari siapa saja nih? Ada, Bu. Mungkin saya akan minta bantuan pada rekan di sekolah yang memiliki keahlian di bidang IT, Bu. Oke, berarti Bu Endang akan melakukannya dengan cara berkolaborasi ya. Jadi kapan kira-kira Ibu lakukan mentoring ini? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya coba koordinasikan dulu dengan rekan saya yang ada di sekolah. Oke Bu, berarti Bu Endang dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring yang dibantu oleh rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, berarti Bu Endang sudah memiliki gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu ya. Oke Bu, kalau begitu mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, dan saya akan tunggu cerita-cerita lainnya dari Bu Endang. Oke Bu Gina, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di sekolah saya. Oke Bu Endang, kalau begitu assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Gina. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik, Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisa dari apa yang sudah Ibu laksanakan. Tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan atau sampaikan di awal pra-observasi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Oke, Pak. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam pemecahan masalah coaching dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Memang tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan coaching Ibu, sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Setelah kegiatan coaching, tadi kira-kira rencana Ibu ke depannya bagaimana? Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oke, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa terdorong untuk menemukan solusi atas permasalahannya dengan baik lagi gitu. Selanjutnya, langkah yang Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot bagaimana, Bu? Ya, begini Pak. Saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Kemudian mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kira-kira ke depan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Pak.
yaitu mencari referensi di Google, YouTube atau media lainnya. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan datang semakin lebih baik lagi ya Bu. Oke Pak, terima kasih Pak sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya ini. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya izin undur diri Bu ya. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu. Nama dong, Nida bagi. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya Pak, rencananya kan Bapak mau melakukan praktek coaching dengan model kita. Iya Bu. Ya. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang dilakukan nanti, apa hal yang sudah Bapak persiapkan atau Bapak lakukan? Ibu, yang akan saya lakukan tentunya saya menyesuaikan dengan percakapan alur kita. Saya akan menggali informasi tujuan utama coaching ini Bu. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian Bu, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan masalah coaching hadapi. Kemudian menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atau masalahnya. Yang terakhir Bu, menanyakan komitmen serta tanggung jawab yang seperti yang telah dalam rencana aksi tadi. Oke Pak. Terus nanti kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan kira-kira? Nah, Ibu, yang pertama Bu, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Sehingga coaching menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri Bu. Oke Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator pengembangan yang saya inginkan tentunya coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh coach itu Bu. Baiklah Pak. Kalau begitu, kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan Bapak lakukan? Kebetulan hari ini Bu. Kalau begitu silakan masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching kita datang Bu. Oke Pak. Assalamualaikum Bu Aprina. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Zam. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab Bu ya. Alhamdulillah Pak Zam, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Oke Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Tentu, saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini Bu? Ada Pak Zam, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab aja Bu ya. Oke Pak, siap. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik Bu, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus Bu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita ini Bu? Saya ingin bisa berpresentasi dengan lancar dan tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens Pak. Oke Bu, sekarang mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Oke Pak, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat mengadakan presentasi. Ceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan itu muncul? Begini Pak, rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens
itu membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu dengan sempurna. Paham Bu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut Bu? Bapak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menuju pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi Bu untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksi Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman-teman atau mentor. Coba. Bagus Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus dengan intonasi dan gerak tubuh. Kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback yang bersifat konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Begitu Pak. Hal itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini Bu? Oke Pak, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Begitu Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Oke Pak, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi ini. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik untuk perbaikan. Bagus Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini Bu? Oke Pak, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam komunikatif yang efektif. Baik Bu, saya yakin Ibu pasti berhasil dalam melaksanakan ini. Terima kasih Pak atas coaching kita hari ini Pak. Sama-sama Bu. Nah, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan coaching. Bagaimana Pak hasilnya didapatkan? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan di awal pra-observasi tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kendaraan penuh Bu. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coaching dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Memang tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh dengan coaching Bapak, sekaligus sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lagi?
kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa terdorong untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi yang untuk lebih baik. Ya, selanjutnya langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu, Pak? Saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang harus saya perbaiki, mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang lebih baik. Oke, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini, Pak? Secepatnya mencari referensi di Google, YouTube, atau media lain, Bu. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan datang semakin lebih baik lagi ya, Pak. Terima kasih, Bu, sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya undur diri dulu ya, Pak. Nah, silakan, Bu. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, rencananya kan Ibu mau melakukan praktik coaching dengan model kita. Kira-kira dari praktik coaching yang dilakukan nanti, apa hal yang akan Ibu siapkan atau Ibu lakukan? Ya. Yang akan saya lakukan tentunya saya sesuaikan dengan alur kita. Kemudian saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Kemudian mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas permasalahan si coaching. Yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam rencana aksinya. Oke, berarti kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti di sini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching nanti menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Oke, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator yang saya harapkan coaching nanti mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Baiklah Bu, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini dilakukan? Kebetulan hari ini Bu, sekarang kita tunggu dulu sebentar. Coach saya datang baru kita laksanakan. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang juga, Bu. Hari ini boleh kita ngobrol sebentar Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya berterima kasih, Bu, sudah diajak berdiskusi. Kebetulan saya sedang ada masalah dalam pembelajaran, Bu. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa kira-kira yang Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oh begitu. Permasalahan apa ya kira-kira yang terjadi di kelas Bapak? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Akhir-akhir ini di kelas saya nampaknya anak-anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oh begitu. Itu permasalahannya. Tapi kira-kira apa ya Pak penyebabnya? Apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan kurang berkreasi ya, Bu? Atau media yang saya gunakan kurang menarik? Bisa jadi Pak. Nah sekarang kan Bapak sudah tahu permasalahannya. Lalu kira-kira upaya apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, kalau upaya yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin, Bu. Kemudian menggunakan media yang bervariasi. Tapi nampaknya masih ada yang kurang semangat saat mengikuti pembelajaran, Bu. Oh begitu ya Pak.
Oh, berarti mungkin anak-anak perlu diberi metode yang lebih bervariasi, Pak, agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, kenapa ya saya tidak mencoba metode yang bervariasi kepada mereka agar mereka lebih semangat dalam belajar? Kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Mungkin dalam memberi pembelajaran saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lain dan yang bervariasi, Bu. Misalnya dengan diskusi berkelompok, belajar di luar kelas seperti di bawah pohon, kemudian menambahkan media pembelajaran dengan video-video sehingga mereka melihat dari apa yang diterangkan dalam video tersebut dan tidak hanya mendengar penjelasan dari saya. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Pak, yang bisa Bapak lakukan sehingga anak-anak tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Selain dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kira-kira ada lagi nggak, Pak, yang bisa Bapak lakukan untuk menambah semangat mereka? Oh iya, untuk menambah semangat mereka tentunya yang harus saya gunakan adalah juga motivasi yang kita berikan sehingga anak-anak semangat dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah, Bu. Wah, bagus sekali ya, Pak. Rencananya, jadi kira-kira apa komitmen yang akan Bapak lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depan, diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Menyiapkan media yang bervariasi dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang membuat siswa semangat dalam belajar. Dan satu lagi, Bu, saya akan terus memberikan motivasi kepada siswa-siswa saya. Wah, keren sekali ya, Pak. Semoga semoga Bapak bisa melakukannya nanti dalam pembelajaran ya. Ya, Bu, insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu, sudah berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Sama-sama, Pak, senang bisa saling membantu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik, Bu. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan dari tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan di awal observasi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah kunci saya, Bu. Oke. Memang tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu. Sekaligus sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa terdorong untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Oke. Selanjutnya, langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut? Saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang harus saya perbaiki dulu. Kemudian mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu. Mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang akan datang semakin lebih baik lagi ya, Bu ya. Bu. Terima kasih, Bu, sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Silakan, Bu.